Selamat malam buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang indah kita boleh bertemu kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Hari ini Kamis 24 April. Kita belajar dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat dengan satu judul, Terang bagi bangsa-bangsa. Terang bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan menyatakan kepada bangsanya, kepada umatnya bangsa Israel, bangkitlah menjadi teranglah. Ada satu tujuan ya. Tujuan utama Tuhan mendirikan bangsa Israel bukanlah untuk menghakimi seluruh dunia, tapi untuk menyampaikan kabar keselamatan. Menjadi terang bagi seluruh bangsa. Sebab terangnya telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas umat itu. Inilah saatnya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan di ayat 3, Yesaya 60 ayat 3 firman Tuhan menyatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ya. Luar biasa ini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Oleh karena cahaya itu terbit atas bangsa Israel, maka raja-raja datang melihat terang itu. Cahaya kemuliaan Tuhan terpantul di dalam kehidupan umatnya. Dan bila mana kita masuk ke dalam buku Wahyu, di dalam Wahyu 18 ayat 1 firman Tuhan menyatakan, seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaan. Oleh karena ada kuasa terang yang turun dari sorga, maka bumi ini menjadi terang. Oleh karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas mereka. Lalu sesungguhnya apakah terang itu? Atau siapakah terang itu? Firman Tuhan menyatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Oh, rupanya terang yang dimasukkan di sini adalah Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia akan berada di dalam terang kehidupan itu. Jadi Yesus adalah mataharinya. Gerejanya lah di akhir zaman ini menjadi terang. Seperti bulannya menerima cahaya terang itu dari matahari, lalu memantulkan terang itu kepada bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa Israel gagal menjadi terang atas bangsa-bangsa di dunia ini, Tuhan memilih gerejanya, gereja Kristen, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itulah sebabnya Yesus menyatakan di dalam Matius 5 ayat 18, kamu adalah terang dunia. Yesuslah terang yang sesungguhnya, terang dunia sesungguhnya. Tapi dia memberikan mandat kepada umatnya, kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, supaya mereka menjadi terang atas dunia ini. Kitalah yang menjadi terang dunia. Itulah sebabnya di ayat 16 dilanjutkan oleh Yesus, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Demikianlah hendaknya terang kita, terang gereja ini bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang itu adalah memperkenalkan kemuliaan Tuhan. Terang itu memperkenalkan kebaikan. Oleh kebaikan kita, oleh karena terang itu sudah kelihatan kebaikan itu, maka mereka akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi bangsa-bangsa yang berduyun-duyun itu datang adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Tuhan dalam mendirikan gereja, dia rindu menggunakan umatnya untuk menarik orang-orang berdosa datang kepada Kristus.
panggilan pekabaran malaikat yang disampaikan melalui gerejanya diberikan kepada seluruh dunia. Kalau kita baca panggilan ini di dalam Wahyu 14 ayat 6 ditujukan kepada semua bangsa, semua suku, semua bahasa, dan semua kaum di muka bumi ini. Biarlah saat yang indah ini kita boleh menerima panggilan. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak mau berbeda, yang ingin sama dengan bangsa lain. Mereka dipengaruhi oleh bangsa lain yang seharusnya Tuhan memberikan kuasa kepada mereka mempengaruhi orang lain, supaya orang yang berada dalam kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib, lalu terang itu akan nyata di dalam kehidupan mereka, dan orang berada dalam kegelapan bertobat masuk kepada terang Kristus yang ajaib. Semoga kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi suku bangsa, bagi seluruh kaum, seluruh bahasa yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah menerima firman Tuhan. Kami Tuhan rindu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Biarlah kami boleh bangkit seperti kehendak Tuhan kepada bangsa Israel, supaya bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepadamu Tuhan, melihat terang-Mu yang ajaib. Karena Engkaulah sesungguhnya terang dunia. Ketika Tuhan memberikan mandat kepada kami menjadi terang, biarlah kami memantulkan terang Kristus, sehingga bahwa terang kami itu bercahaya dan orang lain pun datang melihat perbuatan baik itu dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.